sesuai apa yang kita inginkan ya. Balas timpalah yang mau saya. Nyawa anak saya hilang loh. Meninggalnya Pratama Wijaya menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Anak pertama dari pasangan Wirnawani dan Abkori ini adalah pribadi yang penurut sekaligus taat beribadah. Orang tua korban sebelumnya sempat melarang Pratama Wijaya untuk mengikuti diksar, namun akhirnya mengizinkan. Ditemui di rumahnya di Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Selasa 3 Juni 2025, kesedihan masih terasa di keluarga ini. Mereka kehilangan Pratama karena merupakan anak laki-laki satu-satunya. Keluarga mendesak pelaku yang menyebabkan Pratama meninggal dihukum setimpal. Keluarga juga mendesak Dekanat FEB Unila bertanggung jawab. Dengan berbekal sejumlah barang bukti berupa foto hasil scanning kepala korban, foto korban setelah dioperasi, foto korban saat diksar, dan foto luka di tubuh korban, keluarga melaporkan kasus ini ke Polda Lampung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Pahala Simanjuntak menyebut pihaknya berkomitmen menindaklanjuti laporan orang tua Pratama Wijaya untuk mengusut tuntas kasus ini. Salah satu langkah lanjutan yang dipertimbangkan polisi adalah pembongkaran makam atau ekshumasi untuk dilakukan otopsi. Pemeriksaan forensik pada jenazah dilakukan untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban yang diduga tidak wajar. Kemudian untuk kasus itu kita akan melakukan pendalaman, kita akan menelusuri bagaimana kronologis kejadiannya sampai terjadi seperti yang sekarang disampaikan, itu yang diduga bahwa ada penganiayaan atau pengeroyokan. Kekerasan fisik diduga terjadi saat korban mengikuti diksar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila. Diksar digelar 4 hari, 10 hingga 14 November 2024 di Desa Talang Mulia, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kegiatan diikuti 6 mahasiswa termasuk korban. Saat melakukan kesalahan, korban diduga mengalami kekerasan fisik berlebih mulai dari ditendang di bagian perut hingga dada oleh seniornya. Usai diksar, korban sakit dan tidak mengikuti perkuliahan. Karena kondisinya memburuk, korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Beberapa hari dirawat, Pratama dinyatakan meninggal Senin 28 April 2025. Selain Pratama, satu mahasiswa peserta diksar lainnya mengaku mengalami kekerasan fisik hingga gendang telinganya pecah. Yang memiriskan, mahasiswa bernama Muhammad Arnando Alvaris ini mendapatkan intimidasi. Tim investigasi Universitas Lampung memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat. Dalam keterangan pers 4 Juni 2025, Ketua Tim Investigasi Novita Tresiana mengatakan bukti yang diperoleh sangat beragam. Tim investigasi Unila juga akan mengumpulkan bukti dokumen digital. Kemudian tim investigasi hari ini sudah menyusun kronologis peristiwa ya. Ini penting karena ini menjadi dasar nanti pemanggilan siapa-siapa saja yang dipanggil dan titik-titik krusialnya di mana. Kematian Pratama memantik keprihatinan. Sebagai bentuk keprihatinan, ratusan mahasiswa Unila menggelar aksi damai 1000 lilin dan doa bersama untuk Pratama Wijaya Kusuma. Aksi digelar di Bundaran Air Mancur Unila Selasa 3 Juni 2025. Mahasiswa berharap aksi damai ini mendorong proses pengusutan kasus tewasnya Pratama semakin benderang. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Profesor Sunyono berkomitmen kampus akan menyelesaikan proses investigasi internal selesai dalam 2 pekan. Pihaknya membekukan organisasi Mahapel untuk sementara waktu. Jika hasil investigasi ditemukan adanya pelanggaran kasus ini, Mahapel dibekukan secara permanen. Sejauh ini dibekukan Pak ya? Iya, sampai terbukti apakah ada kesalahan secara organisasi atau tidak. Apabila nanti ditemukan tidak terbukti, maka akan dihidupkan kembali. Kriminolog menyayangkan orang tua korban tidak segera melaporkan dugaan kekerasan fisik yang dialami Pratama. Jeda waktu korban meninggal dan laporan orang tua korban bisa menghambat proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Meski demikian, polisi diyakini bisa mengungkap kasus ini.
Loh, kenapa nggak dari awal? Menurut saya pengungkapan seperti ini harusnya ini juga terikat dengan pendekatan saintifik atau pendekatan keilmuan. Contoh, ini kan harusnya perlu pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan yang lain yang dilakukan oleh ahli. Nah ini saya juga nggak tahu apakah sudah diperiksa oleh ahli atau belum. Lagi-lagi anak bangsa meninggal saat kegiatan kampus. Cerita miris serupa terjadi beruntun di beberapa kampus di Republik ini. Berbagai jenis kekerasan yang dapat terjadi di kampus, mulai dari fisik, verbal, emosional, bahkan seksual. Kekerasan harus diakhiri. Iklim demokrasi dan akademiklah yang harus dikedepankan dalam kampus sebagai kawah candra di muka calon pemimpin bangsa. Roy Triyono, Bandar Lampung, Lampung.